Ya. Bang, Jadi Tuhan coba dipakai adalah nalarnya, Bang. Kalau Itu ada saya pakai tiga entitas berbeda dengan esensi yang sama, sama-sama memiliki esensi Tuhan, berarti ada berapa Tuhan, Bang, di situ, Bang? ya tetap satu lah. Satu dari mana, Bang? Satu. Yesus ini kan esensinya Tuhan. Nah, ini saya Roh belum Kudus selesai. esensinya Tuhan. Oke, itu yang Bapa pertama esensinya tadi ya. Tuhan. Ini Bang, Sama ada kan penjelasannya. esensinya? Berarti ada Oh, berapa ini kan Tuhan, Bang? Satu. Ini yang kedua, Bang. Anda ini belajar berhitung di mana, Bang? Jangan paksa saya dengan apa? Oke, saya Dengan pakai kemauan analogi Anda. lagi. Itu Ben iman Abraham saya. esensinya manusia atau hakikatnya Enggak manusia. begitu. Tidak Hesti begitu, Sinaga Bang. esensinya atau hakikatnya manusia. Faruk Sianipar esensinya atau hakikatnya manusia. Ada berapa orang manusia? Abang lah yang mendefinisikan itu. 3, Bang. Ini Itu kan baru menurut otak Abang. waras, Bang. Iya. Hmm. Ini saya jelaskan dulu, mau nggak saya jelaskan Silakan. biar ada gambaran, Pak. Ya. Itu tadi yang pertama ya, esensi yang sama ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki esensi yang sama, yaitu Tuhan. Yang kedua, itu tidak dapat dipisahkan. Jadi ketiga pribadi dalam Trinitas itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oke. Kemudian ada kesetaraan, Bang. Kesetaraan Bentar. Bapa, Anak, dan Roh Bentar. Kudus. Tunggu satu-satu, Tentang Bang. dipisahkan dulu. Saya tanggapi dulu. Jelaskan dulu. Tunggu nanti Bentar. baru dibahas ya. Saya tanggapi dulu Tolong, tentang Bang. tidak terpisahkan. Satu-satu. Tolong. Nanti ditanya. Oke, lanjut. Ya, oke. Kesetaraan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki kesetaraan dalam keilahian dan kekuasaan. Gitu ya. Udah. Kemudian makanya tadi kan ini, kenapa tadi Abang bertanya tadi satu Bapa di surga, Anak di sungai, kemudian merpati roh, kan gitu kan? Nah itu kan tadi kaitannya ke kesetaraan tadi, Bang. Bapa, Oke. Anak, dan Roh Kudus memiliki Bisa tanggapi kesetaraan saya? dalam keilahian dan kekuasaan. Oke, saya tanggapi bisa. Anda bilang tidak terpisahkan. Ketika yang satu di sungai, yang satu di awan-awan, yang satu di surga, itu terpisah atau tidak, Bang? Yang gimana tadi? Coba. Anda bilang tidak bisa dipisahkan. Ketika yang satu di sungai, yang satu di awan-awan, yang satu di surga, itu namanya terpisah atau tidak, Bang? Oh, itu tidak terpisah. Dari mana? Orang berbeda dimensi ruang kok tidak terpisah? Yang Memangnya namanya Tuhan sungai itu itu kerajaan surga, Bang? Bukan, Tuhan itu bro tidak terbatas ruang dan waktu. Loh, Tuhan punya tidak peran terbatas masing-masing, ruang dan karena mereka waktu. itu kesetaraan. Saya kunci lagi statement Anda. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Saat dia di sungai, dia terbatas dimensi ruang dan dimensi waktu nggak? Oh tidak, Loh, tidak ada. bagaimana mungkin orang dia masuk dalam dimensi ruang dan dimensi waktu kok tidak terbatas dimensi ruang dan waktu? Anda belajar fisika di Bagi mana? Tuhan. Ini yang namanya Sesuatu yang masuk dalam dimensi ruang dan dimensi waktu, maka dia terbatas oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Anda belajar teori relativitas. kalau seperti itu, kita beribadah berarti tertunjuk pada satu arah. Kalau kita beribadah, berdoa itu enggak tertuju pada satu arah. Misalnya Ka'bah. Kalau kita tertuju pada hanya Ka'bah, berarti Tuhan itu terbatas ruang dan waktu. Hanya di Ka'bah itu doang dia ada Tuhan. Siapa yang menyembah Ka'bah, Pak? Adakah manusia atau umat Islam yang mengatakan Tuhan di Ka'bah? Atau orang yang dia buktinya, mengatakan sujud ke situ, Hasyam itu di tembok ratapan? Nggak ada, Bang. Sekarang kita fokus aja sama Abang. Ketika Anda bilang dia tidak terpisah, faktanya dalam satu dimensi ruang yang sama, yang satu di sungai, yang satu di awan-awan, yang satu di surga, itu jelas terpisah. Karena sungai bukanlah surga, surga bukanlah awan-awan, awan-awan bukanlah sungai. Terus Anda bilang tidak terbatas. Ketika yang namanya terikat oleh dimensi ruang dan dimensi waktu, maka disitulah disebut terbatas oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Lagi-lagi Anda terbantah. Silakan. Nah, kan begini. Jadi kalau menurut apa yang saya pahami tentang iman saya, itu tidak terbatas dimensi dan waktu. Karena yang kita lihat di sini adalah sifat keilahiannya, sifat ketuhanannya.
Jadi kan tiga pribadi itu mempunyai peran masing-masing. Tapi peranannya itu adalah peranan yang setara. Setara dalam bidang apa? Kekuasaan, keilahian, dan lain-lain. Seperti itu, Bang. Oke, Anda bilang tidak setara. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus. Kesetaraan. Bentar. Yesus bilang, Bapak yang mengutus aku. Terus Yesus bilang, yang diutus atau yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Itu setara nggak, Bang? Nah, kita kan harus paham Nah dulu. lagi, jangan lah. Ini kan Jawab dulu. Ini kan konteksnya dia itu sebagai apa? Sebagai manusia di dunia, toh? Lah emang dari dulu dia manusia, Bang. Nggak pernah dia jadi Tuhan. Betul. Jadi pada saat dia menyebarkan ajarannya, seperti itulah yang dia katakan. Lu memang dia Supaya pernah jadi pengikut- Tuhan kapan, Bang? Apanya? Dia mengatakan dirinya Tuhan kapan? Kok Abang bilang dia Tuhan? Dia tidak pernah mengatakan kalau dia Tuhan. Terus? Tapi muridnya pernah memanggil dia Tuhan, tapi dia Mana? tidak keberatan dengan Di panggilan mana, Bang? tersebut. Di mana? Saya mau tahu. Ayatnya mana? Cari. Sebentar. Cari, Bang. Abang ini ngadi-ngadi aja, Bang ini. Orang nggak pernah ngaku Tuhan, malah ngaku menyembah Tuhan dibilang Tuhan. Aduh, pening nih. Nah itu Bang, baca di Yohanes 20 ayat 28. Apa di situ dibilang? Ya, dikatakan bahwa Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oke, Itu sama saya pakai Yesus. original teksnya ya. Di situ Thomas bilang, "Ho kurios, ho theos." Saya tanya, kurios itu bentuk nominatif atau vokatif? Jadi itu udah. Kenapa bertanya menurut teks bahasa Indonesia? Saya jawab menurut teks Indonesia, Bang. Jadi kan itu kan nggak usah kita lari kemana-mana bahwa itu ya, kita pakai teks Indonesia aja gitu. Saya ajarin abang, biar abang paham. Kurios itu adalah bentuk nominatif, bukan bentuk vokatif. Paham? Bentuk vokatif itu ketika Pasti kita aja, bicara dengan dengerin, biar anda pintar, nggak dibohong gereja. Ini aja, kalau memang benar, kalau Yohanes ini Thomas menjawab Yesus itu. Bentar, saya mau jelasin. Ya, silakan. Saya mau jelasin. Di situ Silakan. Thomas bilang, ho kurios, ho theos. Kurios itu adalah bentuk nominatif. Bentuk vokatifnya adalah kurie. Jadi bentuk nominatif itu berarti dia sedang berkata dengan orang yang sedang tidak di depannya. Misalnya nih, saya bilang gini, kalau saya bicara dengan Mbak Hesti, Mbak Hesti, kata Mbak di sini merujuk kepada orang yang saya ajak bicara. Itu namanya vokatif. Tapi kalau saya bicara dengan Bang Faruk, saya tadi ketemu Mbak Hesti. Kata Mbak ini bentuk nominatif, merujuk ke orang yang sedang tidak saya ajak bicara. Begitu juga di situ ketika Thomas berkata ho kurios, ho theos, berarti kata kurios ini bentuk nominatif, tidak merujuk kepada Jesus yang diajak bicara. Kecuali Thomas mengatakan ho kurie, ho theos, baru itu bentuk vokatif. Jadi yang disebut di situ sebagai Tuhan Allah bukan kepada Jesus sebagai pihak yang sedang diajak bicara, karena di situ menggunakan bentuk nominatif bukan vokatif. Paham di sini? Wah, itu kan menurut abang yang abang pahami. Loh, Beda dengan yang ini grammar bahasa Yunani, Bang. Wah, saya nggak belajar bahasa Yunani saja. Nah, itu kesalahan abang, bani terjemahan. Bukan, sama juga. Al-Quran juga terjemahannya juga. Ya, tapi kami belajar dari original teksnya, Bang. Pak, siapa bilang? Original teks ada nggak? Misalnya maaf nih, ya. Sunat itu wajib atau tidak di Al-Quran? Kok sunat? Belajar dari original teks, bukan bahas sunat. Nah, kalau dalam Anda original kan teks- mempermasalahkan tentang original teks yang saya bawa. Saya pakai grammar bahasa Greek, Bang. Ya, sekarang coba dulu di Al-Quran. Original teksnya mengatakan Nabi Muhammad itu sunat atau tidak?
Loh, Yang apa pertama. hubungannya dengan sunat atau tidak, Bang? Anda jangan lari-lari kalau Cari depan-depan kebenaran. saya. Kan kebenaran. Anda mengatakan ketika saya menjelaskan dalam bahasa Greek dengan grammar Greek tentang vokatif dan nominatif, Anda bilang, "Oh, saya tidak belajar bahasa Yunani." Makanya saya Bang. bilang, Jadi- "Itu kesalahan Anda karena Anda Jadi tidak Anda paham itu original kelihatan text, maka Anda seolah-olah- cuma modal terjemahan." Anda itu kelihatan kan seolah-olah itu kan cerdas gitu ya. Loh, Karena- di sini bisa tahu kok, Bang, siapa yang cerdas, siapa yang enggak. Jadi nggak usah menghibur diri, tenang aja. Sekarang kenapa? Akui aja Bang, ini kata Thomas ini. Akui aja kata Thomas ini ya kan. Nah, kalau apa? kata Thomas ini jelas dia menyebut Yesus Tuhan dan Allahku. Di mana menyebut itu ke Jesus, Bang? Orang di situ mah nominatif bukan vokatif. Kalau itu ke Jesus bukan menggunakan kata kurios, Bang. Menggunakan kata kurie dalam bentuk vokatif. Belajar dulu ini bahasa ya. Greek. Jangan Ini, modal oke terjemahan lah. depan saya. Kalau itulah Jangan kayanya tertawa Injil menghibur ini, diri, Bang. Kayak Injil Sedih ini, Anda dilihat teman-teman di Injil bawah ini itu. kaya Bang. Dia dibuat dalam segala bahasa. Begitu. Jadi kita minta petunjuk, minta hikmat agar apa yang kita baca itu kita paham. Beda sama Al-Quran. Bagaimana Anda paham kalau Anda nggak paham original teks? Apa yang Anda Abang paham? lihat itu, mana lebih manusiawi orang Kristen sama orang Islam? Jauh lebih manusiawi yang orang Kata siapa? Kalau Anda lihat statistik, pembunuhan terbesar dalam sejarah umat manusia itu Kristen, Bang. Anda buka Pew Research Center itu. Tapi sampai sekarang di Arab Saudi Lu Arab kan, sangat lidah. terus ya. Anda jangan lari-lari. Sampai sekarang dunia Islam itu perang terus, miskin ya kan, kelaparan kan gitu. Oh, sama. Afrika Tengah itu Kristen itu bunuh-bunuhan. Lebih banyak Bang di apa di Kongo Lebih itu banyak kan di muslim mana? Coba tampilkan Abang datanya. Saya mau lihat itu statistiknya. kan gitu. Iya, Anda tampilkan datanya. Saya mau lihat statistiknya. Jadi- Anda ini, saya tahu Anda udah kepepet. Makanya Anda lari Bukan kemana-mana. Anda tuh nggak terima. Thomas menjawab dan berkata kepadanya. Kepadanya ini siapa gitu? Yesus. Iya, di Ya, situ Tuhanku menggunakan dan nominatif Allahku. apa vokatif, Bang? Ya pokoknya dia berkata Lu kok pokoknya. Anda debat dengan saya pakai ilmu, Bang, jangan pakai doktrin dan pokoknya. Di situ Ini bukan menggunakan doktrin. bentuk nominatif, bukan bentuk vokatif. Kecuali kalau di situ Thomas menggunakan bentuk vokatif, ho kurie ho theos, itu berarti merujuk ke orang yang diajak bicara dalam hal ini Jesus. Tapi karena di situ menggunakan bentuk nominatif, ho kurios ho theos, berarti itu bukan merujuk ke orang yang sedang diajak bicara. Coba Belajar kita lah, buka Bang. lagi Bang. Satu ayat lagi Bang ya. Ya, silakan. Yohanes 8 ayat 58. Apa dibilang? Bacakan ya. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata, nih Yesus loh ya yang ngomong. Ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. udah. Saya jawab Gimana, ya. Bang? Kenapa Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada? Saya bawa Wahyu 3 nomor 14, di situ dikatakan seperti ini. Berapa, Bang? Sampaikanlah pada jemaat malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Tuhan. Original teksnya berbunyi he arche te ketiseos toteon. Jadi artinya saksi yang setia ini adalah ciptaan yang pertama atau yang mula-mula dari Tuhan. Karena di situ ada kata ketiseos dari kata ketisi. Kita lihat siapa saksi yang setia yang merupakan ciptaan yang mula atau yang awal dari Tuhan. Buka Wahyu 1 nomor 5. Dari Enggak, tadi saksi coba yang dulu. setia Jesus Maaf, Bang. Christ. Wahyu 3 Jadi ayat berapa tadi Bang? 3 nomor 14. Ayat 14 ya. Oke lanjut. Di situ kan jelas he arche te ketiseos toteos. Jadi di situ Jesus adalah ciptaan yang mula-mula ternyata. Bahwa saksi yang setia merupakan ciptaan yang mula-mula. Kita lihat siapa saksi yang setia yang merupakan ciptaan yang mula-mula. Abang buka Wahyu 1 nomor 5. Dari saksi yang setia yaitu Jesus Christ. Jadi Jesus ini adalah ciptaan yang pertama dari Allah. He arche te ketiseos toteon. Maka wajar kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham ada saya sudah ada, karena dia ciptaan yang pertama. Silakan. Yang ciptakan ini siapa? Allah, toteon, ketiseos toteon, ciptaan Allah. Berarti Allah baru Menciptakan gitu ya? Jesus. Oh gitu.
Di situ jelas bang, kalau abang baca original teksnya, he arche te ketiseos toteon. Berarti abang setuju dong kalau Yesus itu adalah saksi yang setia atas kebenaran Allah. Setuju? Iya, dia ciptaan bang, menurut kitab abang. Betul, dia permulaan dari ciptaan Allah, benar. Iya, berarti dia ciptaan kan bang, bener nggak? Betul, dia ciptaan. Jedor. Kalau dia ciptaan Allah berarti dia Tuhan bukan bang? Iya, dia Tuhan. Oh, Tuhan diciptakan Tuhan lain bang. Oh, Nah, sekarang mantap. Ada Tuhan diciptakan Tuhan lain, keren. jadi kan gini bang ya, konteks Kok ini, begini? Anda loh yang bilang Benar, Yesus loh. ciptaan, dan Anda menganggap Yesus Tuhan. Berarti ada Tuhan diciptakan Tuhan lain. jadi kan gini bang, jadi kan konteksnya kan, bisa nggak saya jabarkan agak lebih luas? Silakan. Saya kasih saya kesempatan ya. Saya baca dulu nih Wahyu 3 ayat 14 ya bang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari yang setia dan yang benar, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Betul ya bang? Nah, Iya. jadi, dalam konteks Wahyu 3 ya, jadi ini kan ditulis oleh Yesus ya kepada jemaat Laodikia. Jadi abang harus paham dulu, Laodikia ini adalah sebuah kota di Asia Kecil yang terkenal dengan kekayaan dan kemakmurannya. Nggak, poinnya aja bang. Ya. Abang udah mengakui Jadi ayat Yesus ini ciptaan menjelaskan. Allah bang, berdasarkan ayat Jadi ini. Benar kan? Ini sebenarnya menjelaskan yang pertama, yang setia dan yang benar. Iya, ciptaan Jadi Allah Yesus kan dia Kristus seperti adalah pengasanan tadi. satu-satunya yang setia dan benar dalam segala hal. Yang Iya kedua, bang, saksi yang setia. saya ikuti abang. Abang kan Yang juga ketiga, sudah mengakui kalau dia ciptaan Allah, benar kan bang? Berdasarkan ayat ini. permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Jadi Artinya, abang kan Jadi sudah Yesus ngakuin tadi, Yesus ciptaan Allah, benar? jadi Kalau betul, abang juga jadi- mengakui Yesus juga Tuhan, berarti abang mengakui ada Tuhan diciptakan Tuhan lain, benar nggak? Sebentar bang, belum saya jawab ya. Nih, Ya, silakan. saya jelaskan dulu permulaan dari ciptaan Allah. Ya, jadi Yesus itu maknanya apa? Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah, yaitu Dia yang pertama dan yang utama dalam segala hal. Di mana ada kata yang utama di situ, bang? Nah, jadi begini, itulah pemahamannya konteksnya tadi ayat Wahyu 3 ayat 14. Jadi kan konteks jadi Iya, dia saya simpulkan ciptaan dengan- nggak? Coba saya mau pastikan lagi, dia ciptaan Allah nggak? Nah, sebentar bang, ini saya ulangin lagi ya. Apa konteks yang bisa kita petik dari ayat Wahyu 3 ayat 14? Yang pertama, yang setia dan yang benar. Betul? Yang kedua, saksi yang setia. Yang ketiga, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, jadi Yesus Kristus adalah permulaan dari ciptaan Allah, yaitu Dia yang pertama dan yang utama dalam segala hal. Pertanyaan saya, abang kan tadi saya mau pastikan lagi nih, mengakui nggak kalau dia ciptaan Allah berdasarkan ayat ini? Ya, kalau berdasarkan ayat ini memang dia dikatakan ciptaan Allah yang pertama. Yes. Kalau dia ciptaan Tuhan, bang, berarti abang mengakui ada Tuhan diciptakan Tuhan lain, bang. Benar? Oh, enggak begitu konteksnya. Kok nggak begitu konteksnya? Dia ciptaan Nggak Tuhan begitu. nggak? Wahyu Enggak begitu, 3:14. Bang. Jadi sebenarnya begini ya. Dalam apa lagi konteks gini? luas ya, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya Tuhan yang setia, benar, dan berkuasa. Saya nggak mempermasalahkan masalah saksi yang setia. Kan abang sudah mengakui nih berdasarkan Kan ini Wahyu saya bilang tadi. 3:14, Yesus itu ciptaan Allah. Maka kalau abang juga mengakui Yesus sebagai Tuhan juga, konsekuensi logisnya bang, berarti abang mengakui ada Tuhan diciptakan Tuhan lain.
Itu konsekuensi logis, Bang. Nah, terus? Bener nggak konsekuensi logisnya? Iya, dengar. Nah, make sense nggak, Bang, kalau ada Tuhan diciptakan Tuhan lain, Bang? Sebenarnya nggak kayak gitu juga, Bang. Tunggu nih, Bang ya. Saya cari dulu yang lebih kuat dari pertanyaan Abang. Sebentar ya. Ya, cari yang paling Bentar, kuat Bang. sekalipun. Saya tunggu. Sebentar ya. Nah, halo Bang. Ya, mana ayatnya? Halo. Nah, ini kalau kita mau bahas ayat ini, berarti kita harus kembali Bang ke ini Bang. Apa? Yohanes 1 ayat 1. Apa di situ? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus? Ya itu, kembali ke situ. Apa Kemudian yang Yohanes 1 ayat poin yang Anda 14. sampaikan apa di situ? Nah kan tadi kan Abang bertanya kalau Allah itu menciptakan Yesus kan gitu ya. Terus Abang keberatan bahwa kenapa Tuhan diciptakan oleh Allah kan kayak gitu. Anda sendiri kan yang mengakui dia diciptakan berdasarkan Wahyu 3:14. Betul kan? Betul. Berdasarkan Ya. Alkitab memang di situ secara harafiah di situ kan dia diciptakan ya. Nah, cuma untuk menjabarkan penciptaan ini kita harus kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 itu berbunyi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus? Nah, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Poinnya Bapa. apa, Bang? Poinnya? Ya, Poin yang Anda bawa apa? ya poinnya itu, ya dia itu Tuhan. Berarti ada dua toh? Karena di situ ada kata bersama-sama kan? Ada dua toh? Bener nggak? Yang di mana tadi bersama-sama? En arche en hologos kai hologos Yang tadi, Wahyu 3 ayat 14. teon enggak, yang barusan Anda bawa John 1. En arche en hologos kai hologos pros tonteon, bersama-sama. Ya, Bersama-sama itu Allah. artinya lebih dari satu atau Lebih satu? dari satu. Lebih dari satu. Berarti ada dua toh Tuhan, bener nggak? Enggak kayak gitu konsepnya, Bang. Kan tadi Kok nggak udah kayak dibilang. gitu, gimana sih? Di situ penggunaan kata pros loh, Bang, dalam original teksnya jelas itu. Iya, Pros tapi itu kan bahkan berhadap-hadapan, Bang. sama gini, Bang, konsepnya yang tadi memang Hmm. masalah Trinitas tadi. Iya, makanya, Tadi Bang. kembali ke situ juga konteksnya.
Di situ kan jelas hologos pros tonteon, hologos sang firman pros bersama-sama, atau bahkan kalau kita artikan secara literal di hadapan theos. Artinya ini entitas yang sama apa berbeda, Bang? Gimana? Hologos atau sang firman pros di depan atau bersama theon Entitas di yang depannya sama. Allah. Entitas yang sama. Loh, bagaimana mungkin, Bang? Berhadap-hadapan bersama-sama dibilang entitas yang sama. Saya bersama-sama dengan Bang Faruk. Sejak kapan bersama-sama itu entitas yang sama, Bang? Gak ada, Bang, bersama-sama entitas yang sama itu, Bang. Bersama-sama itu pasti merujuk entitas yang berbeda. Gak ada bersama-sama merujuk entitas yang sama. Terus? Artinya ada dua kan, Bang, entitas di situ. Dua-duanya Tuhan kan, benar? Bukan begitu. Tadi kan udah saya jelaskan, Bang, ya kan? Apalagi? Karakteristik dari satu kesatuan dalam Trinitas ini kan esensi yang sama. Iya, esensinya kedua-duanya sama, tiga-tiganya sama esensinya, yaitu Tuhan. Ya, Saya betul. ikuti Abang loh. Abang bawa Wahyu, saya ikut. Abang sekarang bawa Yohanes 1 ayat 1, saya ikut. Bahkan saya kasih itu original text-nya. En arche en hologos kai hologos prostonteon kai theon en hologos. Ayat 14. Kai hologos sax egen itu. Ketika ada kata pros yang diterjemahkan bersama, bersama itu artinya entitas yang sama atau beda, Bang? Ben Abraham bersama-sama dengan Hesti Sinaga. Ya, itu dua pribadi. Yes. Maka ketika di situ dikatakan hologos pros tonteon, sang firman bersama-sama dengan theos atau Allah, berarti ada berapa entitas di situ, Bang? Dua, Pak Le. Clear. Yang namanya bersama berarti ada dua objek. Lebih dari satu, pasti. Ya, bisa kita katakan itu tiga pribadi dalam satu esensi, atau dua pribadi dalam satu esensi. Iya. Esensi itu berarti maksudnya apa sih? Hakikat, Bang. hakikat apa Hakikat. definisi hakikat itu, Bang, berdasarkan kamus, Bang? Aduh, Bang, ini udah jam segini, istirahatlah kita ya. Oh ya, udah. Ya. Lanjut besok, saya juga ya. mau. Tapi ingat ya, Bang. Makasih banyak, Ingat Bang, ya, ya. Bang. Sudah Ingat ya, sharing. Bang. Saya juga izin turun dulu ya, Bang Tapi Faruk, Mbak tadi Esti. episode Bang Ana, coba, Bang oke, Edi, Bang, terima oke, Bang. kasih teman-teman Bang, yang di bawah, makasih banyak, Tapi- makasih banyak. Ya, Oke, besok oke. kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ana. Oke, Bang, Ya. selamat malam ya. Yuk, Tunggu Bang, tunggu Bang. terima kasih. Satu aja Bang. Iya, iya. Anda harus bisa ini ya, satu apa kebilangnya? Oke. Di dalam Matius 23 nomor 15, coba Anda renungi siapa sajakah yang dikatakan Yesus di situ. Matius Yang berapa, pertama Bang? ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, lalu orang yang ditobatkan. Lalu orang yang sudah ditobatkan ini menjadi dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik. Siapa yang dimaksudkan Yesus di situ? Matius berapa, Bang? 23 nomor 15. Sebentar ya. Jadi gini katanya ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu berjalan jauh untuk membuat satu orang proselit, dan apabila orang itu sudah menjadi proselit, kamu membuat dia menjadi anak neraka, dua kali lebih buruk daripada kamu sendiri. Pertanyaan Ya. abang apa, Bang? Pertanyaan saya, siapakah yang dimaksud Yesus disebut? Apanya? Gimana? Yang dimaksud Yesus itu siapa-siapa saja? Oh gitu. Jadi Coba Anda renungi. Dalam kalau pengajaran saya- Paulus, ya, dalam pengajaran Paulus, dalam teks originalnya 1 Korintus 8 nomor 6,
Paulus ini tidak pernah menyamakan antara Bapa dan Yesus. Hanya ada satu Bapa saja, yaitu Allah. Dan hanya ada satu Kurios saja, yaitu Yesus. Kurios ini utusan, Bang. Paulus ini sudah tahu siapa Yesus. Jadi nggak bisa dikelabui lagi orang-orang Yahudi. Tahu siapa Yesus. Orang Yahudi juga murid-muridnya tahu siapa Yesus. Dia itu adalah seorang Kurios, Kurie, Mesias, Kristus yang diurapi, manusia, nabi, utusan. Mereka sudah tahu. Jadi nggak mungkin Paulus ini mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Enggak. Justru yang menerjemahkan kitab saudara, ya, yang lahir di abad ketiga, abad keempat, di tahun 325, itulah yang membuat Yesus jadi Tuhan. Sampai menuhankan sekarang. Kristen dibuat 2 kali lebih jahat daripada yang membuat itu adalah bapak-bapak gereja. Awalnya dari ajaran Paulus. Apa ajaran Paulus? Ajaran Paulus itu, Bang, melepaskan hukum Musa. Yang kedua, tidak lagi mengajarkan untuk disunat. Yang ketiga, keluar dari adat istiadat Yahudi. Itu ajaran Paulus aslinya. Makanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Kurios saja, yaitu Yesus. Datang Bapak gereja, ya, setelah konsili, dilantiklah Yesus itu oleh Bapak gereja menjadi Tuhan. Makanya kalian dikatakan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba buktikan kalau itu ditujukan kepada umat Islam, coba. Itu kan menurut pemahaman abang, Bang. Jadi Bang, kan makanya gini, Bang, jawaban daripada nggak saya pertanyaan bicara? itu adalah Bible kalian sendiri. nggak saya jawab. Ya silakan. Jadi kan begini, ya. Kadang kan Muslim ini kan nggak paham itu perjanjian lama, perjanjian baru. Dia bingung tentang ketuhanan Yesus. Jadi kita harus paham dulu yang tadi saya bilang pertama, yang sama Ibu Sinaga tadi. Apa sih yang kita pahami tentang Tuhan? Kekuasaan apa sih yang dilakukan Tuhan gitu? Nah, kita lihatlah sama pribadi Yesus. Yesus orang berdosa nggak? Sampai dia lahir, sampai dia mati, dia bangkit, dia tidak berdosa. Bang, pertanyaan saya nggak itu. Dengar dulu saya, jangan dipotong dulu, ya kan? Dia bisa menghidupkan orang mati. Dan dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Katanya, dosamu, pergilah. Dosamu sudah diampuni. Bahkan dia katakan itu pada manusia perempuan yang sudah berzina. Itu, ya. Nah, dari konsep itulah maka iman Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Bapa itu bentuknya roh. Nggak bisa kita lihat. Di dalam Taurat pada saat Musa melihat Tuhan, melihat Allah, dia tersungkur. Karena Allah itu datang seperti api yang menyala-nyala. Nggak ada satupun kita yang bisa lihat Tuhan. Yang bisa lihat Tuhan itu siapa? Yesus. Makanya Yesus itu menerjemahkanlah pribadi Allah itu dengan datang ke dunia. Seperti itu. Supaya kita paham. Nah, Iya, Bang, siapa tapi nggak nyambung. yang sanggup mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan Masalahnya nggak nyambung, Bang. Abangku. barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan selamat dan hidup, kan kayak gitu. Tidak ada. Iya, orang Yahudi itu sudah mengenal siapa Yesus, Bang. Sehingga mereka sampai sekarang tidak menuhankan Yesus. Coba Anda buka di Wahyu 7 nomor 4 sampai 7 itu. Apakah 144.000 jiwa dari kalangan dari 12 suku Bani Israel itu menuhankan Yesus? Sementara 144.000 jiwa itu bukan sedikit, Bang. Di zamannya Yesus, murid Yesus hanya berapa? 12. 12. Pengikutnya berapa, Bang? Ya, waktu itu kan sedikit. Kita bilang Tapi kan 10.000. Kita bilang 10.000. Ya kan? 10.000 kita Ya. bilang. 134.000-nya ini yang mati duluan sebelum Yesus ada gimana? Apakah mereka menuhankan Yesus? Itu harus Anda pikirkan juga ke situ. Makanya, Bang, yang harus Anda renungkan, yang dimaksud Yesus itu di Matius 23 nomor 15 itu siapa? Kita uji. Ahli Taurat itu adalah si Paulus.
orang Farisi itu si Paulus, orang munafik itu Paulus. Apa pengajarnya? Anda buka Kisah Para Rasul 21 nomor 21. Paulus ini mengajarkan agar orang Yahudi keluar dari syariat Taurat, Bang. Bukan, Bang. Keluar dari ajaran Taurat. Makanya dibaca dulu. Coba buka KPR 21 dulu. Yesus kan sudah mengatakan, aku datang di sini bukan untuk menggenapkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Jadi gini, Bang, ya. Di dalam kekristenan itu setelah Yesus itu kita nggak terlalu liturgis, Bang. Jadi nggak ada tata krama, masuk ke kamar mandi harus doa ini, masuk ke sini harus doa ini, berhubungan seks juga harus doa ini. Seperti itu yang namanya rutinitas, ya kan, kita baca itu doanya itu 1 kali 5 kali itu sama semua, ya kan gitu. Nggak begitu. Dalam kekristenan itu nggak begitu. Kita minta tuntunan Roh Kudus, penyertaan Tuhan kayak gitu. Jadi kita bebas itu berdoa, Pak. Mau kita nangis, mau apa gitu, tidak ada yang namanya doa ini doa itu, nggak begitu. Bang. Makanya kenapa di hukum Taurat itu di zaman Israel itu terkekang dengan adat istiadat Yahudi, Bang. Jadi adat istiadat berbarengan dengan ayat kayak gitu, Bang. Jadi suka tidak sinkron. Oke. Di dalam kitab Matius lagi, Bang, data 20 pasal 24 nomor 23, Yesus berpesan. Ini pesan Yesus, Bang. Jikalau nanti ada seseorang yang datang kepadamu dan dia mengatakan kepadamu bahwasanya Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Memang tertulis di kitabmu itu adalah Mesias. Tertulis dalam kitab Matius 24:23, Bang. Ayat 23 ya. Ya. Matius 24 ayat 23 ya. Ya. Oke. Lanjut, Bang. Jadi dengan jelas Yesus menegaskan ketika Yesus terangkat ke langit, ya, begitu ada orang yang mengaku, yang mengatakan kepada kalian bahwasanya dia ketemu dengan aku Yesus, bahwasanya aku ada di sini, aku ada di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku, karena Yesus ini tidak akan bisa lagi dilihat oleh orang-orang setelah dia terangkat ke langit, baik itu melalui mimpi dan di alam sadar. Ini kata Yesus loh, Bang. Ya. Nah, Anda pernah baca nggak tentang Yesus itu meminta kepada Bapa agar diturunkan yang namanya seorang penolong yang lain? Dia nggak meminta. Itu kalau Yohanes 14 nomor 16, Bang. Yohanes 14 ayat 16. Paham. Bukan ke si Muhammad itu, Bang. Itu Roh Kudus. Iya, oke nggak masalah. Aku akan minta kepada Bapa agar diturunkan seorang penolong yang lain. Oke, kita tinggalkan dulu Nabi Muhammad. Iya. Oke ya. Nah, Paulus bertemu dengan siapa di Damaskus? Enggak, gini dulu, Bang. Jangan lari-lari. Tadi kan belum selesai. Kita udah tembak kemari. Kan sekarang kan kita bahas dulu yang ini tadi, Bang. Bang. Ini yang Matius 23 ayat 15 itu. Saya menyuruh abang, sorry bang, maaf ya, bukan apa ya, menyuruh abang untuk merenungkan ayat itu nggak usah dijawab. Ya, abang itu sendiri bukan nggak usah dijawab Paulus. sekarang. Enggak, artinya itu nggak usah dijawab sekarang. Paulus, itu abang renungkan sendiri. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang disebutkan oleh Yesus? Ahli Taurat, orang Farisi, terus di situ ada orang yang ditobatkan, lalu ternyata orang itu dibuat 2 kali lebih jahat daripada mereka. Itu harus Anda renungkan di sini, Anda telusuri siapa, apa ini maksud Yesus, siapa. Tentunya orang itu pasti akan terbukti ada muncul, Bang. Nah, jadi Karena gini, Yesus Bang, orang ya. benar. Nah, ini saya jawab ya. Jadi, Bang, kalau Matius 23 ini ya, ayat 15 itu merujuk kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka yang dianggap sebagai pemimpin agama pada zaman itu. Namun mereka telah menyimpang dari ajaran sejati Allah. Itulah, Bang. Kan gitu. Betul. Jadi sama seperti mereka keluar nggak dari Yerusalem? Sebentar dulu, belum ya. Jadi Farisi itu, Bang, ya, sama, Bang, kayak misalnya
Kan ini kebutuhan bulan Ramadan Bang ya. Terus dia sebenarnya puasa gitu ya. Tapi dia sengaja melemas-lemaskan badannya supaya makin kelihatan puasa gitu. Itu sama kayak orang Farisi kayak gitu Bang. Dia berdoa, misalnya dia datang kayak gitu dengan jubah yang agamis kayak gitu ya. Padahal sebenarnya yang dia cari itu bukan Tuhan. Itu Farisi Bang. Gitu, itu konteks Farisi seperti itu. Jadi Farisi itu sama dengan kemunafikan sebenarnya. Nah itu Bang, itu yang kita pahami ya. Jadi kalau Abang tembak itu ke si Paulus ya udah jauh beda lah Bang. Jauh beda. Paulus tadi ini awalnya dia anti sama Kristus, bahkan dia pengen membunuh Yesus, namanya dulu Saulus, kemudian datang Yesus kepadanya, disuruh ikut dia, berubahlah namanya menjadi Paulus. Nah, itu Muslim harus paham itu konteks Farisi itu bukan semata-mata dilihat dari fisiknya ya. Iya, mereka itu pengajar nggak Bang? Apa? Mereka termasuk pengajar tidak? Termasuk pengajar. Pengajar, tapi palsu kan? Ajaran mereka palsu kan? Siapa? Paulus. Ajaran ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik ini mereka ini mengajarkan ajaran palsu kan? Oh bukan Bang, konteksnya nggak seperti itu. Bang, Jadi, Yesus mengecam Bang, Yesus mengecam, celakalah hai kamu ahli Taurat. Mereka ahli Taurat. Bukankah yang disebut ahli Taurat itu adalah orang-orang yang ahli, yang pakar dengan hukum Tuhan? Pakar Bang, Betul. mereka paham Betul, betul betul. Iya. mereka tentang hukum Tuhan, Benar. hukum Taurat tadi. Tapi mereka menyimpang dari ajaran Yesus. Makanya Bang, setelah mereka keluar dari Yerusalem, mereka mencari mangsa mereka yang berbangsa Yahudi, lalu mereka mengajarkan kepada orang-orang Yahudi tersebut untuk tersesat. Di Kisah Para Rasul nomor 21, mereka mendengar tentang engkau, bahwasanya engkau, Paulus ya, mengajarkan orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di antara bangsa-bangsa lain. Nah, dudor, jelas. Coba tadi, celakalah hai kamu ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab engkau mengarungi lautan, menjelajah daratan. Keluar nggak dari Yerusalem? iya kalau Keluar. Bang, Abang lihat Ya, ajaran dia. keluar dari Ajaran Yerusalem. Paulus itu gimana? Kata Yesus, Isi, Bang. dombaku Kalau- bukan hanya di kandang ini saja. Dombaku ada yang keluar dari kandang ini. Itu kata Yesus. Ya. Ingat Bang, di zaman ambruknya kerajaan Salomo, orang Yahudi di zaman itu sudah tercerai-berai. Sudah namanya keluar dari Yerusalem, pindah ke negara-negara lain, ke bangsa-bangsa lain. Mereka di sana terbukti ada yang ke Jerman, ada yang ke Prancis, bahkan sampai ke Amerika, bahkan ke Italia, ke Roma. Mereka ke sana. Nah, Tapi Bang, kalau Abang merujuk ke Paulus, Paulus jelas di situ bukan ahli Taurat. Paulus bukan pemuka agama, bukan pemimpin 1 agama. udah Korintus kalah kaprah, Bang. 9:20. Apa? 1 Korintus 9:20. Tunggu. 1 Korintus ya. Berapa Bang? 20. Ya, 9:20. Ayat 9:20 ya. Sebentar, saya buka dulu Alkitabnya. Ya, Nah, kenapa Bang di situ? ketika dia bersama orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi supaya bisa menenangkan hati mereka. Nah, kepada ahli Taurat, dia ini menyamar Bang seperti ahli Taurat, padahal dia tidak tunduk kepada hukum Taurat. Jadi bacalah Bang. Siapa itu? Betul nggak seperti itu? Ya, ini kan Bang, yang mengatakan ini siapa ini? Korintus ini Dia siapa orang yang ngomong, Farisi. Bang? Saya tanya dulu. Dia orang Farisi. Orang Farisi, Kisah Para Rasul 11:26. Enggak, yang 1 Korintus tadi. Iya, 9:20. Pasal 9:20. Abang tahu yang tulis ini siapa? Lukas. Ya, yang benar Bang. Korintus Lukas Bang. Lukas. Paulus. Nah itu. Iya. Masa dia Yang menjelekkan nulis dia? Paulus. Ya, Bang. Kalau Kisah Para Rasul itu Lukas.
Nah, jadi dalam konteks 1 Korintus 9 ini, Bang, kan penjelasan Paulus tentang bagaimana ia berusaha menenangkan orang-orang bagi Kristus. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan orang-orang Gini yang aja Bang, poin pentingnya Bang di kisah para Rasul 21 nomor 21 itu poin pentingnya. Itu paling utama kali Bang. Gak ada yang lain. Kalau menurut Abang gimana nih poin pentingnya? Nah, Paulus setelah keluar dari Yerusalem mencari orang-orang Yahudi, lalu setelah mereka gerombolan mereka ini mendapatkan orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di antara bangsa lain untuk disesatkan. Pertama, Yeremia 31 nomor 31 sampai 34. Mereka ini orang Yahudi terikat dengan yang namanya hukum Taurat. Dah, mereka tidak boleh lepas dengan yang namanya hukum Taurat. Mereka harus terikat. Tidak, satu iota pun nggak boleh mereka langgar. Yang pertama, ternyata Paulus mengajarkan orang Yahudi untuk melepaskan hukum Taurat. Bukankah arti terikat dengan melepaskan ini berbeda? Beda. Yang kedua, tidak lagi disunat orang Yahudi. Sementara di Kejadian 17, data 10 sampai 14, perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhannya, bahwasanya Tuhannya kepada Abraham tentang perihal sunat itu adalah perjanjian kekal selama-lamanya. Kepada siapa? Keturunan Abraham, turun temurun. Lalu Paulus datang kepada mereka mengajarkan supaya anak-anak mereka tidak lagi disunat. Kenapa diajarkan kepada anak-anak mereka? Kenapa tidak mereka? Mereka sudah terlanjur disunat. Orang Yahudi yang diajarkan oleh Paulus ini sudah terlanjur disunat. Lalu Paulus mengatakan kepada mereka, ketika nanti kau punya anak laki-laki, tidak lagi boleh kau sunat. Itu kata Paulus. Yang ketiga, orang Yahudi diajarkan oleh Paulus untuk meninggalkan adat istiadat Yahudi. Sementara mereka orang Yahudi. Paulus mengajarkan untuk meninggalkan ajaran-ajaran adat istiadat Yahudi. Bukankah itu bertentangan? Bertentangan. Makanya Adat istiadat itu nggak sama dengan firman Tuhan, Bang. Tuh, Bang. Paulus itu sudah jelas, Bang. Paulus pertama melepaskan hukum Taurat. Anda buka Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ya, hukum Taurat itu sudah dimasukkan ke dalam lubuk hatinya orang Yahudi oleh Tuhan. Nggak boleh dilepaskan. Tuh. Yang kedua, di Kejadian 17 10 sampai 14. Jelas, itu adalah perjanjian kekal tentang sunat. Orang Yahudi wajib disunat. Datang Paulus mengajarkan supaya ketika anak mereka lahir, seorang laki-laki tidak boleh lagi disunat. Nah, anak mereka orang Yahudi juga. Hah? Itu bukan perkataan Paulus, salah Bang. Ini pandangan Yesus, Bang, ya. Saya bacakan nih. Menurut Yesus, sunat tidak lagi menjadi persyaratan untuk menjadi umat Allah. Jadi ada beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan pandangan Yesus tentang sunat. Nah, saya bacakan itu nih. Perjanjian kekal, Bang. Abang tahu nggak perjanjian kekal? Selama-lamanya, Bang. Turun temurun. Nggak bisa dilanggar, Bangku. Makanya udah dibilang Yesus kan datang untuk menggenapi hukum Taurat, Bang, bukan untuk menghilangkan. Ngerti ya? Paulus mengajarkan apa? Nah, jadi Abang baca dulu di Ya, sementara Paulus mengajarkan apa kepada orang Yahudi? Kan Abang tadi kan singgung Paulus yang mengatakan tentang sunat. Nah, sedangkan Yesus juga tadi sudah dia berbicara tentang sunat itu seperti ini. Makanya Abang dengarkan dulu ya. Ini di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Stop di situ dulu. Kenapa Yesus menyatakan hal itu? Datang bukan untuk kenapa Yesus menyatakan hal itu, Bang? Stop dulu situ, Bang. Kenapa Yesus menyatakan hal itu? Karena di hukum Taurat itu terlalu kental dengan adat istiadat yang menghambat. Nah, ini salahnya Abang. Ini salahnya kalian. Nggak pandai membaca Bible sendiri loh, Bang. Kenapa Yesus mengatakan hal itu? Kenapa Yesus diutus lagi ke dunia? Kalau mereka sudah benar, tidak mungkin Yesus itu lagi diutus. Ingat, Bang, kalau orang Yahudi itu sudah tunduk kepada hukum Taurat, tidak akan mungkin Yesus diutus ke dunia.
Itu poin penting. Makanya kenapa Yesus datang ke dunia? Karena mereka sudah menanggalkan, melepaskan, menghilangkan, tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat. Maka Yesus datang kepada mereka, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena mereka selama sebelum Yesus datang ke dunia, mereka sudah melepaskan hukum Taurat akibat dari pengajaran-pengajaran ahli Taurat. Itu satu. Yang kedua, ya, meskipun langit dan bumi ini runtuh, hukum Torah itu tidak akan dihilangkan. Satu titik ataupun satu iota, satu huruf saja tidak boleh dihilangkan daripada hukum Taurat. Itu kata Yesus sebelum semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Dunia hancur ataupun kiamat. Bukan penyaliban, gak ada hubungannya bang. Gak ada hubungan penyaliban. Yang ketiga, Yesus menegaskan barang siapa ketika dia mengajarkan orang lain, orang-orang Yahudi, lalu daripada hukum Taurat tersebut dihilangkan satu saja, contohnya satu iota, satu titik saja mereka mengajarkan lalu menghilangkan lalu mengajar kepada orang lain, dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi bagi siapa yang mengajarkan keseluruhan dari A sampai Z hukum Taurat, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Nah, kita bandingkan dengan ajaran Paulus. Galatia 5 nomor 1. Kemerdekaan Kristen. Apa di situ? Supaya orang Yahudi tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa maksudnya, Bang? Tidak lagi mengabdi kepada Tuhan. Jadi kembali dulu Bang nih, Bang, kita jangan terlalu jauh gitu ya. Kita bahasnya itu. Ya, makanya saya tanya, ini cukup ambarukan aja. Kisah para Matius 23 nomor 15 itu siapakah yang menggenapi? Jangan lari-lari dulu Bang. Ini tadi masalah sunat tadi Bang ya. Jadi abang kan bingung nih. Coba bukalah Kejadian 17 Bang. Kejadian 17 nomor 10 sampai 14. Kalau udah selama-lamanya Bang, Enggak, sampai kiamat. Di Taurat itu yang buat perjanjian sunat itu siapa dengan siapa Bang? Oke, di luar itu menurut Anda tidak boleh disunat. Enggak, Ya, maksud saya di perjanjian lama menurut abang tadi nabi apa Bang yang harus disunat itu menandakan bahwa dia itu pengikut Allah itu. Nabi apa tuh? Di perjanjian lama di Alkitab yang abang tahu. Yesus. Bukan. Di perjanjian lama Bang, apa Nabi Ibrahim, Musa. apa Nabi Musa? Musa. Nah, yang harus disunat ya. Nah, itulah sebagai tanda kalau dia itu pengikut Allah ya. Disunat umur 8 hari ya kan. Karena itu sudah Tapi perjanjian. hanya- Ya, betul. Silakan. Ya, perjanjian ya. Ya. Abang bilang tadi perjanjian kekal kayak gitu ya. Ya. Kita buka ayatnya. Abang Ya. sebutlah di mana itu. Ya. Nah, jadi begini Bang. 17 Saya 12 bacakan itu. ya. Nah, ini ya. Jadi Yesus itu menjelaskan bahwa sunat tidak lagi menjadi persyaratan untuk menjadi umat Allah. Di mana datanya, Bang? Sabar. Sunat telah digantikan oleh baptisan dan iman kepada Yesus Kristus. Siapa yang mengajarkan itu, Abangku? Sabar dulu, tunggu. Dalam konteks perjanjian baru, sunat tidak lagi menjadi tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Sebaliknya, baptisan dan iman kepada Yesus Kristus telah menjadi tanda perjanjian baru antara Allah dan umatnya. Jadi udah diganti, Bang. Dulu memang syaratnya untuk menjadi perantara manusia dengan Allah, zamannya Musa harus disunat. Itu perintah. Apa hak Bapak gereja menjadikan hukum Musa itu adalah perjanjian baru, perjanjian lama? Apa haknya bapak-bapak gereja pendiri Kristen, ya, pendiri Kristen menjadikan hukumnya orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah mereka, Elohim mereka itu adalah perjanjian baru, lalu dirubah menjadi perjanjian lama? Apa hak otoritasnya? Nah, jadi itu bukan itu perkataan Alkitab, Bang, bukan Bapak gerejawi yang membuat itu. Jadi abang bisa baca di sini ya. Yang pertama yang saya bilang tadi, Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Itu kata Yesus ya. Tapi dia datang untuk menggenapinya, kan gitu. Nah, Menggenapinya ditambahkan, Bang. Menggenapinya berarti misalnya kurang, misalnya ganjil, ditambah, Bang.
ataupun ganjil dikurangi menjadi genap. Itu maksudnya, Bang. Bukan begitu bang definisi. Nah, jadi gimana? Menggenapi itu bang, ya, menyempurnakan bang. Iya, menyempurnakan, betul, Nah, menyempurnakan. maka sama seperti yang abang percaya nih, yang abang imani ya, maaf ya. Abang kan mengatakan bahwa Islam agama yang sempurna, kan gitu. Iya. Nabi Muhammad adalah yang sempurna. Harusnya kan harus diadu dong, Yesus sama Muhammad. Kemanusiaan Yesus, apa yang dilakukan Yesus diadu dong sama Muhammad, ya kan? Gua nggak ada Supaya kita apa-apanya, Bang, Yesus di Bible, Bang. bisa ketahuan kesempurnaannya apa. Kalau misalnya Isra Mi'raj itu kan istilah dongeng kuno di zaman Mesir kuno dulu, ya kan? Oh, salah, Bang. Salah. Orang kafir Quraisy itu nggak mempermasalahkan. Mereka tahu Nah. peristiwa itu emang dialami Betul. oleh Nah, Rasulullah. terus itu ada nggak faktanya? Ada nggak yang melihat? Bang. Nggak ada toh? Ya. Kalau di Injil, bang, di Injil itu setiap mujizat itu ada yang lihat, bang, yang dilakukan Yesus. Tercatat dalam sejarah, semuanya ada bukti-bukti. Iya, makanya dia Nah, dituhankan, sekarang Bang, karena terlalu kalau vulgar. Kalau Rasulullah kalau itu, di Bang, dalam boleh Al-Quran Anda itu nggak buka ada tuh, harus Sirah Nabawiyah, Bang. Pahami. Bang, Sirah Nabawiyah. Isra Mi'raj itu Iya. hanya mimpi, bang. Kalau Nabi Muhammad Dongeng, itu cerita mukjizat, orang Arab kuno. Bang, kalau mujizat Nabi Muhammad SAW itu dituliskan Jelas nih. keseluruhan, Bang, maka dikhawatirkan umat Muslim sebagian itu menuhankan Nabi Muhammad. Biar Anda tahu. Lah sekarang aja menuhankan kok. Siapa yang bilang Baginda. menuhankan? Mana datanya kami menuhankan Nabi Muhammad? Bang, yang namanya menuhankan, Bang, sesuatu itu ketika berdoa kita menyebutkan objeknya. Contoh, kalian kan menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad, kan begitu kan? Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya kan? Limpahkanlah rahmatmu kepada kami, berikanlah rezekimu kepada kami. Ya, berkayakanlah diri kami, berikanlah kami jodoh, berikanlah kami nikmat, berikanlah. Seharusnya kami begitu, tapi tidak, kami menyebut nama Allah. Wahai Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Itu yang kami minta. Tapi ada nggak Berdoa, buktinya? Allahumma Isra Mi'raj firli itu, wa Bang? liwalidayya warhamhuma kama. Semua pakai Allahumma, Bang. Allahumma. Semua kita minta kepada Allah, bukan Nabi Muhammad. Dan jangan salah, kami nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Menyembah batu hitam pun tidak pernah, Bang. Apalagi menyembah yang namanya Hajar Aswad, nggak pernah. Yang namanya menyembah, ketika kita berdoa, kita menyebutkan objek tersebut. Nah, kita mencium batu Hajar Aswad, ya kan? Bukan berarti kita menyembah, sujud, bukan. Nah, ketika kita mencium ibu kita, apa kita menuhankan ibu kita? Kan tidak. Sebenarnya kan gini, Bang. Kita kembali ke ini dulu ya, jangan menyimpang dulu nih. Isra Mi'raj itu kan buruk ya, Bang ya? Iya. Ada nggak bukti sejarah itu? Bukti sejarahnya, atau ada nggak yang lihat? Di dalam Al-Quran itu ada nggak yang menyaksikan peristiwa itu? Nggak ada, Bang. Memang tidak ada yang menyaksikan. Itu adalah. Kalau nggak ada berarti dongeng, Bang. Bukan dongeng. Ya dongeng lah. Ya, oke, kalau saya tanya balik Anda. Betulkah Yesus itu disalib? Mana tiang salibnya? Mana kain kafannya? Lah ada, Bang. Abang pergilah di Bukit Golgata di Israel. Ada kuburnya, Bang. Ada salibnya. Makanya saya doakan Abang punya rezeki, Abang bisa berangkat ke Yerusalem, Abang lihat bukti-bukti sejarahnya ada. Itu, Bang. Yakin itu Yang namanya salib? beragama Salibnya itu akan harus ada, Bang. akal. Salibnya tidak akan Anda pernah temukan. Ya salibnya kan udah kemana, itu kan kayu, Bang. Tapi kan tempat dia disalibkan ada, Bang. Bukti sejarah. Sendalnya Nabi Muhammad aja pun ada, Bang. Bajunya, jubahnya, pakaian perangnya, bahkan rambutnya pun ada. Rumahnya Coba, pun Bang, ada, Bang. Makamnya pun ada. Kurang apa lagi kalau Rasulullah itu memang pernah ada. Terkait dengan namanya mujizat Nabi Muhammad, ya Allah memberangkatkan Nabi Muhammad itu ke kehadiratnya itu ya atas izin Allah. Makanya, Bang, di situ kan dimulai dengan apa ya? Sebentar. Ya, apa coba Bang cek dulu. Nah,
Nah, di situ kan ada kata subhanallazi. Kalau sudah menggunakan kata subhanallazi, maha suci Allah, itu adalah kalimat takjub. Kalimat yang tidak mungkin manusia itu sanggup untuk menganalogikannya, nggak mungkin bang. Di luar dari batas kemampuan manusia kalau sudah menyebutkan subhanallazi, maha suci Allah. Takjub kita bang, itu kalimat takjub gitu bang, kalimat takjub. Contoh begini, ada orang sihir, ada apa, pemain sulap, kita takjub bang. Kalau secara logik nggak akan mungkin kapas bisa jadi burung, itu nggak masuk akal. Oke, saya paham. Ini itu oke, udah selesai kita anggap. Ini saya mau nanya bisa bang ya? Boleh bang. Apa namanya? Itu Nabi Muhammad di Gua Hira itu bersemedi atau gimana itu bang? Oh tidak bang. Bertafakur ya? Bertafakur apa? Bertafakur. Terus beliau itu selalu menyendiri sana, mendekatkan diri kepada Allah. Karena di zaman itu bang, orang-orang kafir Quraisy itu merajalela. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang benar. Jadi Rasulullah itu memang tidak mau mengikuti mereka dengan keinginan cara dia pribadi ke situ kan? Iya, karena dia memang dari kecil sudah dijaga, hatinya sudah dibersihkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sudah dibersihkan, namanya kesyirikan sudah dibersihkan. Tapi dia kan ketemu malaikat Jibril kan di gua bang, di Gua Hira. Ya, apakah dengan wujud aslinya. Sudah ketemu? Dengan wujud aslinya, gini bang. Nah, jadi kenapa setelah peristiwa tersebut Nabiullah Muhammad SAW ini kembali kepada istrinya Siti Khadijah, lalu menceritakan semua tentang pengalaman yang dialaminya ketika malam itu di Gua Hira. Ya. Lalu kenapa Siti Khadijah ini mengadu kepada pamannya? Tapi ketakutan nggak di situ Nabi? Ketakutan karena wujudnya malaikat Jibril itu dengan wujud aslinya. Tidak seperti malaikat Jibril bertemu dengan ibunda Siti Maryam atau Gabriel bertemu dengan Maria. Tapi berarti di situ Jibril tidak mengatakan dong sama Nabi jangan takut gitu. Tidak. Jangan takut. Tidak ada perintah. Oh gitu. Tidak ada perintah. Berarti belum terjadi percakapan lah di situ ya? Belum langsung ikro. Nggak sempat tanya jawab. Karena Nabi Muhammad itu ketakutan. Nah, ketika Yesus di Lukas 22 nomor 44 juga mengalami hal yang sama. Hal yang sama maksudnya? Malaikat datang untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Lalu ketika Yesus bertemu dengan malaikat tersebut, keringatnya jatuh seperti darah. Bercucuran bang. Konteksnya beda itu bang. Iya bang. Konteksnya itu bukan konteks ketakutan. Ketika kalau emang Yesus itu Lukas berapa coba? Kalau Lukas 22 nomor 44 43 44. Tunggu ya. Jadi gini bang, perihal dengan pertanyaan Anda tadi ya. Oke. Lalu ibunda Siti Khadijah menemui pamannya Waraqah bin Nawfal.